Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadilatus Solihah, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya gelombang 1. Saya akan menyajikan pembahasan topik 5 aksi nyata mata kuliah literasi dasar tentang pengembangan kecakapan literasi diri. Pengembangan kecakapan literasi diri dibagi menjadi 2 aktivitas, yaitu kegiatan refleksi dan penyajian digital storytelling. Kegiatan refleksi. Pemahaman baru yang saya dapatkan tentang konsep literasi yaitu menunjukkan pentingnya pengembangan literasi diri agar dapat meningkatkan profesionalitas melalui kegiatan membaca, menulis, dan melakukan penelitian. Hal tersebut tentu perlu dilakukan oleh pendidik guna memberikan contoh bagi peserta didiknya untuk membudayakan literasi. Yang kedua, pengaruh literasi. Saya yakin bahwa literasi akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan berliterasi, kita dapat menambah wawasan baru, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan. Kemampuan berliterasi juga dapat membangun pemikiran kritis yang membantu dalam pengambilan keputusan, sehingga kinerja otak semakin optimal. Dan yang ketiga, kontribusi literasi. Yang ingin saya lakukan sebagai seorang calon guru yaitu mendirikan taman baca yang nyaman dan menarik bagi peserta didik. Saya juga ingin bisa menjadi penulis buku-buku pelajaran dan juga buku cerita anak, agar dapat mewarnai kehidupan dan menemani tumbuh kembang peserta didik. Saatnya digital storytelling. Pengalaman literasi hingga saat ini bermula ketika SD, saya tertarik membaca buku, mulai buku cerita hingga sekarang buku pengembangan diri. Ketika SMP, saya tertarik pada drama. Beberapa kali saya berperan dalam drama. Seketika lulus sarjana, saya menjadi petugas perpustakaan, menyusun administrasi dan membuat sistem gerakan literasi sekolah. Saat ini pun saya berusaha aktif menulis, berawal di media sosial, dan saat ini saya berusaha menyelesaikan tulisan saya. Semula, ketika SD, teman saya memiliki buku tentang cerita orang-orangan sawah. Saya lupa apa judul buku itu, tetapi buku itu bilingual dan hardcover, sangat berwarna. Disitulah saya mulai tertarik pada buku, dan mohon maaf, di sini saya mengambil sebuah komik sebagai cuplikan dari buku tersebut. Buku kedua yaitu bermula ketika saya menyukai sebuah film yang dibintangi oleh Maudy Ayunda. Lalu saya memutuskan untuk membeli novel. Novel ini satu-satunya novel yang saya miliki, karena saya memang kurang suka cerita tentang romance. Buku ketiga, Always Inspiring Me, karya Dewi Nur Aisyah. Beliau adalah ahli etymologi, alumni dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Buku ini sangat mempengaruhi kehidupan saya, menemani saya bertumbuh, karena dalam buku ini kita tidak hanya diberikan tips kepribadian, namun juga memberikan schedule atau peta pemikiran kita, apa yang ingin kita capai dalam setiap tahunnya. Buku yang keempat, buku pengembangan diri, Good Day Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang, karya Fumio Sasaki. Saya memilih untuk memiliki buku ini karena saya ingin hidup lebih ringan, lebih ringkas, dan lebih minimalis, seperti itu. Dilanjutkan dengan pengalaman saya ketika SMP, ini pernah bermain drama Ayat-Ayat Cinta di Taman Bungkul. Saat SMA pernah mewakili sekolah pada FLS 2N, dan di samping adalah foto pementasan drama saat masa kuliah. Saya memerankan nenek tua dalam drama Oedipus dan Jocasta. Setelah lulus sarjana, saya menjadi petugas perpustakaan. Saya pernah bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
Saya mengawalinya dengan berdiskusi dengan rekan guru, menentukan kegiatan apa yang dilakukan, merekrut relawan perpustakaan, yang diantaranya dari siswa peserta didik kelas 3 sampai kelas 4. Saat ini pun saya berusaha aktif menulis. Saya menuangkan pesan singkat atau quotes melalui akun Instagram, dan saya pernah mengikuti workshop menulis cerita anak. Saya sedang berusaha sekali menyelesaikan cerpen anak tersebut. Harapan saya terhadap literasi. Pembelajaran literasi di sekolah dasar, yaitu semua warga sekolah dan semua yang berkepentingan turut serta bekerja sama, saling bersinergi untuk mencapai tujuan literasi Indonesia. Demikian aksi nyata topik 5 kecakapan pengembangan literasi diri melalui refleksi dan digital storytelling. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.